One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali dengan channel YouTube Forum Tanah Air Republik Indonesia. Hari ini saya podcast dengan Bang Zul dari penggagas kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan saya dari Forum Tanah Air ditemani oleh Ibu Kiki dari DKI, kemudian Mbak Nur dari Sulawesi Utara, Bang Fauzi dari DKI, saya sendiri bersama Bapak dari Yogyakarta, kemudian Bang Rusdi dari Maluku Utara. Salam Bang Rusdi, Maluku Utara. Salam dari FTA Maluku Utara. Kemudian Ibu Alfa dan Bunda Anti dari DKI. Bang Zul, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Forum Tanah Air, kembali memberikan kesempatan untuk berbincang bersama, bincang santai aja ya Bang Zul ini ya. Jadi tidak terikat pada protokoler dan sebagainya, kita santai aja ngobrol bareng. Sebelumnya saya tekankan bahwa mungkin Bang Zul belum sampai mendalami bahwa Forum Tanah Air yang seperti saya sampaikan kemarin, ini saya tambahkan bahwa Forum Tanah Air itu tidak tidak lebih mengejar dari kuantitas. Kalau toh itu bisa tercapai dan banyak orang yang ikut bergabung dengan kami Forum Tanah Air, ya syukur alhamdulillah, tapi kita lebih fokus pada kualitas. Artinya apa? Di jaringan kita di seluruh Indonesia, di 37 provinsi, di 230 lebih kota kabupaten itu, kita lebih mementingkan pada kualitas dari personalnya. Jadi karena kita membuat bahwa mereka itu adalah agen-agen dari suatu perubahan, juga agen-agen dari informasi yang sangat dibutuhkan oleh kalangan bawah yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban di dalam berpolitik. Jadi dia menyadari hak-haknya, dia menyadari kewajibannya sebagai masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya Bang Zul, malam ini Bang Zul mungkin apa ya yang mau disampaikan untuk kita? Mungkin Bang Zul bisa memberikan sedikit uraiannya dan semoga semua teman-teman nanti bisa menanggapinya. Bang Zul, mari kami persilahkan untuk waktunya Bang Zul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perlu meluruskan bahwa saya bukan penggagas kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau saya melakukan beberapa langkah atau tindakan untuk bersama-sama kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu memang begitu. Nah, saya menemukan kenapa kita sepakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ketika pada tahun 99 sampai 2002 terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, sebetulnya kita teliti ke belakang. Sebagai dokter, saya melihat kejadian-kejadian. Jadi kalau di dunia kedokteran menangani pasien itu gejalanya dulu apa? Carut-marutnya, masalah ekonomi, sosial, politik, dan itu saya cari apa kira-kira diagnosanya apa ini, penyakitnya apa ini gitu. Setelah itu baru kita lakukan terapinya. Nah, akhirnya kami menemukan, saya dan beberapa teman menemukan bahwa persoalan kebangsaan kita ini adalah masalah digantinya Undang-Undang Dasar 45 oleh Undang-Undang Dasar yang dipaksakan berlaku sejak tahun 2002. Banyak orang tidak tahu bahwa negara ini sudah memakai Undang-Undang Dasar yang baru. Tidak banyak yang tahu. Karena mereka begitu canggih, para pengganti Undang-Undang Dasar itu begitu canggih, dan ini bukan maunya kita sebetulnya, maunya kekuatan di luar kita, dan itu didesain jauh sebelum reformasi. Jadi kita ingat waktu itu ada kasus BLBI dan lain-lain, itu sebetulnya bagian dari rangkaian operasi global itu. Nah,
Sehingga waktu itu muncul ada gerakan reformasi. Isunya salah satu adalah membatasi masa jabatan presiden, memberantas KKN. Nah itu sudah dijawab sebetulnya oleh MPR tahun 98. Ada 12 staf waktu itu untuk menjawab reformasi itu. Tuntutan reformasi itu dijawab dengan 12 staf. Nah, salah satunya TAP tentang pembatasan masa jabatan presiden, itu TAP nomor 13 tahun 98. Jadi kalau ada isu atau alasan bahwa mengganti Undang-Undang Dasar itu karena alasan itu adalah yang mengada-ada. Karena ini memang desain. Kenapa begitu? Waktu itu ada LSM-LSM yang dibiayai oleh asing. Mereka bergabung membentuk koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Jadi Ornop itu organisasi non pemerintah. Jadi Ornop ada koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Berarti sudah ada niat untuk mengganti konstitusi. Nah, tidak bisa dilakukan di jalanan, tidak bisa. Harus di parlemen. Maka waktu pemilu 99 terjadi pemilu yang pendek itu, September dilantik, DPR MPR dilantik, Oktober draft itu sudah ada, draft penggantian itu sudah ada, gitu. Dan itu waktu itu dibentuklah panitia ad hoc 1 diketuai oleh Jacob Tobing, dialah yang menggarap ini semua. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa ini sebetulnya tidak menyadari ya. Tidak menyadari. Bahkan yang di dalam parlemen sendiri itu tidak tahu. Karena yang kerja cuma panitia ad hoc 1 gitu. Dan ini dilakukan bertahap. 99 perubahan pertama, 2000 perubahan kedua, 2001 perubahan ketiga, 2002 baru perubahan keempat. Mereka pakai landasan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi mereka lupa ada pasal 3 di dalam Undang-Undang Dasar bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, perubahan 1, 2, 3 itu tidak pakai TAP. Tidak tahu ingat atau apa, ketika perubahan keempat baru mereka pakai TAP berdasar pasal 3 itu. Nah, lucunya TAP ini tidak pakai nomor. Nah, ini jadi kalau ada kejahatan tidak sempurna, ini terbukti. Tidak pakai nomor, dibuatlah TAP itu tanggal 10 Agustus 2002. Jadi TAP itu merangkai TAP perubahan 1, 2, 3 tadi dijadikan satu di TAP perubahan keempat. Maka kalimatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah, nah ini anunya, manipulasinya sini, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, diperkuat dengan Dekret Presiden 5 Juli 59, disetujui secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 59. Ini manipulasinya. Jadi seolah-olah yang dirubah ini yang dulu ditetapkan. Dari situlah saya berangkat bahwa ini terjadi pemalsuan, penipuan, dan lain-lain. Sebentar Bang Zul, saya tanggapin dulu. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan bahwa Bang Zul itu sebagai pencetus kembali itu juga. Karena apa, perjuangannya Bang Zul mulai dari titik nol, titik terendah sampai merangkak sampai apapun dilakukan dan dengan tenaga, biaya, dan pemikiran seorang diri. Bagaimana kita tidak menghargai itu, bagaimana kita tidak bisa menyebutkan bahwa Bang Zul adalah salah satu penggagas kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tersebut, itu Bang Zul. Kemudian menurut Bang Zul itu kira-kira Bang Zul tahu atau tidak, atau mungkin disinyalir oleh banyak orang ataupun banyak masyarakat yang memahami kira-kira siapa di balik itu yang sebenarnya, dan mereka mengatasnamakan siapa atau mengatasnamakan kelompok siapa atau kelompok apa di dalam merubah tersebut, bahwa itu sebetulnya sudah dipersiapkan sejak awal, sehingga begitu ada kesempatan langsung seperti
langsung mendeklarasikan atau apa namanya itu Bang Zul? Ya jadi itulah yang saya sendiri terus terang sebagai seorang dokter banyak yang tanya kok sekarang menggeluti dunia hukum ketatanegaraan. Sebenarnya saya insya Allah menganggap ini sebagai petunjuk atau hidayah, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya tertarik untuk menggeluti dunia ini dan terus terang saya jalan tanpa biaya, tanpa itu. Saya benar-benar seperti diperjalankan gitu ya, diperjalankan. Jadi ketika saya menemukan kejanggalan ini, sebetulnya ketika saya mengikuti para senior, jadi saya bukan yang mulai, para senior itu dipimpin Pak Tri Sutrisno itu sudah tidak mau menolak ini sebetulnya. Gitu. Di waktu di MPR itu fraksi ABRI abstain waktu itu. Abstain. Kalau fraksi ABRI tidak abstain, tidak terjadi nih perubahan. Karena jumlahnya hampir 50-50. Jadi fraksi ABRI lah kalau abstain malah menang gitu. Kalau fraksi ABRI berpihak aja pada yang menolak amandemen, sudah menang. Nggak akan terjadi. Gitu. Nah, itulah yang saya amati terus. Maka saya pernah pada satu kesempatan ketika saya empat mata sama Pak Tri Sutrisno, saya katakan Pak, kita masih tegas mengatakan kita dan mereka. Gitu. Kita dan mereka. Kita itu adalah yang menolak perubahan atau penggantian Undang-Undang Dasar, mereka yang melakukan. Dan mereka itu tidak hanya pelaku, tapi juga penikmat. Jadi kalau yang sekarang kita ikuti terjadi katanya, wah ini melanggar konstitusi. Ya konstitusi mana yang dilanggar? Ya. Orang memungkinkan kok ini sekarang. Akibat dari penggantian Undang-Undang Dasar 45 itu, kedaulatan rakyat itu sekarang diambil alih oleh partai politik. Ya. Gitu. Bahkan salah satu pelaku utama dalam penggantian Undang-Undang Dasar mengatakan kita sudah sukses melakukan silent revolution, revolusi senyap, mengganti Undang-Undang Dasar sehingga Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Bahasanya gitu. Sekarang pertanyaan saya pada teman-teman ini semua, demokrasi model apa sebetulnya yang kita anut sekarang? Saya Bang, itu gitu. Saya juga baru mau bertanya. Iya kan? Demokrasi udah apa? Untuk jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, presiden apalagi harus pakai rekomendasi ketua umum partai. Nah, jadi negara ini hanya ditentukan nasibnya oleh 9 orang ketua umum partai yang di parlemen, ya kan? Kemudian disetujui oleh 9 hakim di Mahkamah Konstitusi. Ya, patut diduga juga dibiayai oleh yang katanya 9 naga itu. Saya nggak tahu wallahu alam itu. Tapi yang jelas logikanya begini. Saya pernah dapat teman jadi calon bupati di salah satu kabupaten di Papua sana. Harus dapat rekomendasi dari ketua umum partai. Di sana ada partai kecil yang tidak punya suara di parlemen, tapi di daerah situ punya anggota DPRD. Dia harus ke Jakarta untuk minta rekomendasi ketua umum partai. Gitu. Satu kursi itu 200 juta. Di salah satu kabupaten di Papua. Bisa dibayangkan di Jawa berapa? Ini demokrasi model apa? Itu yang seperti tadi diungkap. Kita santai aja. Ya, kalau ngobrol saya mungkin kehabisan banget. Ya. Terlalu banyak yang harus saya ceritakan. Gitu. Makanya 1 jam nggak cukup itu. Ya, jadi kalau dulu kedaulatan rakyat sudah diambil alih oleh partai politik. Sekarang lebih tajam lagi, kedaulatan partai politik pun diambil alih oleh keluarga gitu. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Kita masih mengakui ini demokrasi apa? Bang. Jadi nasib kita ditentukan oleh satu keluarga, ngeri nggak kita? Ngeri sudah. Iya, terus kita ini yang lain mau ngapain gitu? Demokrasi abal-abal ya Bang? Iya, bukan demokrasi. Padahal para pendiri negara ini sudah sepakat sesuai sila keempat, ya bahwa keterwakilan berdasar musyawarah untuk mufakat.
Jadi kalau kita meneruskan ini, kita sendiri berkhianat terhadap ideologi negara kita sendiri gitu. Ini yang paling penting sebenarnya. Maka saya terus terang menghargai upaya dari teman-teman Forum Tanah Air untuk bersama-sama kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ada beberapa kelompok memang, kita harus akui ini. Ada kelompok yang ingin kembali, itu apa saja. Saya manifesto politiknya, FTA saya tahu, ada 10 kalau tidak salah. Ya kan? DPD ada 5 proposal kenegaraan. Ada satu partai politik, ya saya sebutkan, ya itu minta 2, ya 1 MPR kembali sebagai lembaga tertinggi dan dia menyangkut GBHN. Nah ini kan satu kesempatan sebenarnya. Ayo disamakan yang sama dulu ini, samakan dilakukan dulu yang sama ini. Menurut saya yang paling penting adalah mengembalikan dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu yang paling penting. Karena apa? Supaya kedaulatan ada di tangan rakyat kembali. Kalau MPR kembali sebagai pemegang kedaulatan rakyat, di situ kan akan terisi oleh utusan daerah, utusan golongan. Tidak ada yang tertinggal dari semua elemen bangsa ini punya wakil sesuai sila keempat gitu. Ini yang paling prinsip sebetulnya. Nah, kalau ini kita lakukan dalam waktu dekat ini, ya, makanya ayo kita sama-sama mulai bergabung. Golongan-golongan banyak nih, ayo bergabung, ayo masuk itu rumah kita. Itu masjid kita kalau pakai istilah masjid ini sekarang dikuasai oleh orang lain gitu. Kemarin di PD sudah istilahnya mengumandangkan azan, memanggil semua elemen bangsa masuk ke masjid. Ya, kalau kita sudah siap, ada imam, kita qomat. Imam itu tidak harus kalau imam sholat harus 1 orang, tapi ini kan dalam rangka lembaga tertinggi negara. Saya sih mengajak itu ke Forum Tanah Air. Jadi masalah manifesto itu kita bahas setelah MPR kembali, ya kan? Itu terwakili semua. Ini aja dari beberapa daerah. Banyak yang saya sampai bersyukur gitu loh. Ya ada ternyata anak bangsa yang masih memikirkan bangsanya gitu loh. Ya maaf saya tidak menyudutkan orang per orang, tapi begitu kejadian terakhir, ini adalah titik nadir Undang-Undang Dasar baru. Gitu. Yang diuntungkan dari itu ya Bang Zul, dari perjuangan mereka untuk merubah undang-undang ternyata keluarga. Hanya sebuah keluarga ya Bang Zul. Tapi itu tadi, kita ini jadi negara yang tanpa bentuk. Jenis kelaminnya tidak jelas. Kenapa begitu? Di Undang-Undang Dasar yang baru itu dikatakan bahwa kita memperkuat sistem presidensial. Tapi semua aparat eksekutif itu di fit and proper di parlemen. Sampai ketua KPK fit and proper parlemen. Nyatanya tersangka. Gubernur BI di DPR tersangka. Mahkamah Konstitusi tersangka. Nah, ini apa? Gitu kan? Itu satu. Kedua, kita mengatakan negara kesatuan, ada DPD. Sampai DPD-nya sendiri itu kan unik ini Indonesia ini. Inilah negara yang dirahmati Allah. DPD sebagai produk Undang-Undang Dasar baru malah menggebu-gebu satu-satunya gitu. Lembaga tinggi negara yang pengen kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini kan satu rahmat yang harus kita syukuri. Ya kan, ini menarik gitu. Selain itu ya Bang Zul, karena kalau kita MPR kita fungsikan kembali ya Bang Zul. Itu sebetulnya kan juga roh dari pada budaya bangsa kita. Ya itu musyawarah dan untuk mufakat. Kalau kita membaca risalah sidang-sidang BPUPKI waktu para pendiri ini pengen membuat negara, bertujuan membuat negara, di situ ada perdebatan. Kita pakai sistem apa? Presidensial seperti di Amerika, parlementer seperti di Eropa. Di dalam perdebatan ada yang mengatakan, enggak, kita pakai sistem sendiri. Sistem Indonesia. Apa itu? Sistem MPR. Sehingga semua tidak ada yang tertinggal. Terwakili di dalam lembaga tertinggi negara. Kan luar biasa para pendirinya. Nah, kita kok tinggal menjaga warisan aja tidak bisa. Bagaimana Bang Zul kalau seperti yang sudah bahwa kita menganut yang sebelum itu ya, sebelum pada saat Orde Baru dulu menganut bahwa demokrasi Pancasila, bagaimana dengan itu Bang Zul? Menurut pendapat Bang Zul? Ya itu kan
sebetulnya Pancasilanya yang harus kita demokrasi Pancasila itu kan ada di sila keempat itu, gitu loh ya. Itu yang jadi kalau kita mau kembali ke Pancasila ya kita mesti kembalikan semua sistem bernegara ini sesuai dengan dasar 45 yang asli. Nah sekarang saya mengajak pada teman-teman semua, baik FTA maupun yang lain, waktu ini kita harus konsentrasi penuh, fokus penuh untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat ke tangan MPR. Kita mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tentang caranya, ayo kita rundingkan. Kalau itu sudah bisa kita ambil, MPR itu dikelola oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, pilpres langsung tidak perlu. Ya kan? Udah kalian mau ribut-ribut tidak perlu dah. Mereka calon itu ikut dalam kontestasi di MPR. Nggak usah langsung ke MPR, biar MPR yang menentukan nanti. Ditambah lagi calon-calon lain. Dan sekarang demokrasi apa? Ada presidential threshold, ada partai-partai besar aja yang bisa mengajukan. Itu pun partai besar yang di parlemen 5 tahun yang lalu. Dan kalau ada partai yang menang di pemilu ini, tidak bisa. Ini kan kebohongan ini. Kalau gitu gambarannya kira-kira bagaimana Bang Zul? Kalau misalnya pengajuan calon presiden nantinya itu kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita kembali kepada MPR, itu kira-kira yang digagas oleh Bang Zul dan kawan-kawan itu bagaimana cara menentukan bahwa ini bisa menjadi capres ataupun siapa saja yang boleh menjadi capres. Ya. Jangan sampai kalau misalnya nanti pengajuan itu dari seluruh partai, cuman hanya dari partai maksudnya. Kan orang-orang yang tidak terlibat tidak termasuk di dalam partai, mereka tidak bisa mencalonkan. Itulah yang harus kita ganti karena kedaulatan kembali ke tangan rakyat, bukan ke tangan parpol gitu. Jadi semuanya kan ada utusan golongan nih. Misalnya golongan agama mengusulkan calon, ya kan? Golongan profesi ngajukan calon. Kalau perlu 1.000 calon nggak ada masalah. Nah tim seleksi yang kita sepakati, kita sumpah, itu baru memilih, baru kita sodorkan ke rakyat. Kan gitu, di wakil-wakil yang duduk itu. Dan saya berharap ini kalau perjuangan kita ini diridhoi ya Allah. Insya Allah. Nggak usah nih pilpres buang-buang uang. Lihat aja nih kita ribut. Nggak jelas ini apa yang diributkan sebetulnya. Gitu loh. Sudahlah kita berhenti aja sudah. Berhenti. Saya mau tanya, kan kemarin udah ada usaha dari DPD kan untuk mengajak ketua MPR untuk mau bersama-sama mengembalikan marwahnya MPR. Tapi ternyata dia tidak hadir. Nah, ke depan ini kira-kira caranya bagaimana ini Bang Gil untuk supaya mengembalikan MPR ini mengajak, kan hanya ada wakil-wakil MPR saja, beberapa orang saja yang ikut. Ya jadi gini. Kita juga menyesalkan peristiwa itu, ya, karena apa? Acara tanggal 10 itu disepakati bersama, termasuk ketua MPR disepakati. Tapi di situ patut diduga bahwa ketua MPR itu mewakili partai yang tidak mau kembali ke 5, iya dong, takut di-recall dan lain-lain. Konflik kepentingan ya Bang? Iya pasti begitu. Konflik kepentingan. Tapi kami sudah lakukan langkah. Ini loh aspirasi rakyat, ya kan? Nah, sekarang kita buka lagi aspirasinya lebih besar daripada kemarin. Kemarin dalam waktu nggak sampai sebulan terkumpul 1.000 orang. Berarti banyak sebetulnya rakyat yang pengen perubahan dengan caranya rakyat, bukan dengan caranya parpol, gitu. Kan itu kan? Ya. Kemudian Bang Zul, kalau sebetulnya mungkin FTA terlalu angan-angannya terlalu tinggi atau bagaimana saya nggak tahu ya Bang Zul. Tapi apa yang disampaikan Bang Zul bahwa kita butuh ayolah semuanya bergabung, kita bicarakan bersama baik pendapat-pendapat ataupun konsep-konsep yang mereka semuanya punya masing-masing itu, kemudian kita satukan pendapat. Ya, itu FTA sangat concern tentang itu. Malah cita-cita yang saya sampaikan bahwa itu seperti angan-angan atau apa ya, nggak tahu pokoknya. Yang penting kita punya keinginan. Kalau bisa FTA pengennya menyatukan seluruhnya itu Bang Zul. Oh iya harus. Keinginannya. Harus itu. Jadi hilangkan egois masing-masing. Hilangkan perbedaan, kita cari persamaannya.
Kalau kita sudah sepakat, saya tadi lihat ada beberapa kelompok itu. Iya. Yang sama adalah pengen mengembalikan MPR sebagai Ya, lembaga tertinggi betul. negara. Satu hal yang penting, kita tidak berada di ruang hampa. Kita ada di pergaulan dunia. Ya, teman-teman FTA ini tersebar di seluruh dunia. Iya. Ya kan? Coba cari info negara-negara di luar ini yang besar-besar, China, Amerika ini maunya apa terhadap Indonesia? Kita mau merebut kembali kemerdekaan yang sudah dijajah, yang katanya Bung Karno oleh bangsanya sendiri, oleh bangsa kita sendiri ya. yang menjajah. Itu yang tersulit menurut Iya Bung toh. Karno. Nah, ini butuh niat, kemauan, dan keberanian kita untuk melangkah. DPD sudah melakukan membuka ini. Sudahlah, kita undang kok semuanya. Kita undang. Memang ada yang tidak terundang itu masalah teknis saja Iya. sebetulnya, masalah teknis. Makanya kita Yang bentuk. penting jangan baper ya Bang. Ya, makanya kita bentuk kemarin itu akhirnya setelah pertemuan itu kita bentuk yang namanya Presidium Konstitusi, diketuai oleh Pak Tri Sutrisno sendiri. Presidium itu semacam badan pekerja yang nanti mengolah bagaimana ini secara teknis program-program selanjutnya, gitu. Nah, belum diumumkan memang struktur Presidium itu belum. Tapi insya Allah dalam waktu dekat karena Pak Tri sudah bersedia. Kita malu sebetulnya pada Pak Tri Sutrisno yang 88 tahun umurnya, beliau bertahan di situ hanya untuk keinginan, sudahlah hentikan ini, Hentikan pertikaian. pertikaian yang tidak perlu gitu loh, saling hujat. Itu memakan energi yang luar biasa Luar ya Bang. biasa. Atau Padahal mungkin ada desain yang memang seperti itu. ya saya kira ada lah, Nah, ada itu kan kalau salah. dulu kalau zaman penjajahan Belanda dulu ada namanya Londo Ireng. Ya. Ada anak bangsa yang ikut Belanda gitu kan. Bang Zul, Sekarang juga ada kasih ini dong, kasih kisi-kisi atau kira-kira dari kelompok DPD ini dan kawan-kawan ini, apakah sudah menemukan kira-kira bagaimana caranya supaya bisa menggolkan begini ya. MPR ini kembali Ini ke yang menarik DPD marwahnya? ini kan selama ini ya itu tadi yang tadi dibilang egoisme sentral. Gitu. Di situ memang ada figur Lanyala Mataliti sebagai ketua. Ya dia yang pasti menyampaikan sebagai ketua, tidak mungkin cuma bicara. Ya. Tapi ini keputusan paripurna loh. Putusan paripurna tanggal 14 Juli itu. Ya, ditandatangani oleh semua anggota. Dibacakan di sidang MPR. Gitu loh. Jadi sudah bukan persoalan Lanyala pribadi ini, sudah persoalan lembaga, gitu loh. Bahkan persoalan bangsa ini. Iya, Bang Zul. gitu loh. Kita lihat sendiri, dan kita menyesalkan memang. Kok ketua MPR, untungnya ini semuanya itu ada hikmah. Anggota DPR, anggota DPD itu juga anggota MPR. Itu yang tidak disadari itu. Betul. Pimpinan itu cuma koordinator. Makanya waktu saya menggugat, ini ya penting. Saya menggugat, yang saya gugat adalah MPR. Seharusnya dia melakukan sidang paripurna, melawan gugatan saya, menunjuk siapa untuk. Tapi ini enggak. Ketua MPR menunjuk, dia enggak berhak mewakili seluruh anggota. Gitu loh. Makanya gugatan saya sekarang sudah kasasi. Kenapa saya menggugat ini perlu ya kalau ada waktu ya. Jadi saya setelah melihat ini ada pemalsuan dokumen, ada penipuan, pemalsuan, saya lapor ke Barreskrim. Betul. Ini ada barang tiruan ini. Gitu loh. Ini loh yang asli, ini yang tiruan. Apa katanya? Aslinya ini 16 bab. Tiruannya 16 bab, tapi bab 40 artinya cuma 16 bab, cuma 15 bab. Pasalnya 37, ini juga 37. Tapi coba dihitung, ada 20A, 20B, 20C, itu 193 pasal. Betul. Ya kan? Terus formatnya juga lain. Ini kan tiruan ini, tidak sama. Jadi kalau ada produk namanya sama atau mirip, isinya beda, maka yang datang terakhir itulah apa? Tiruannya gitu kan. Harganya pasti murah. Ya, pasti murah, ya kan? Nah, karena yang dipidananya lagi diproses, saya masuk perdatanya, diproses dulu. Saya gugat seluruh pengguna Undang-Undang Dasar yang saya anggap palsu itu. Pertama sudah diributkan banyak orang. Apa mau ada istilah di dalam Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar palsu itu? Nyatanya memang palsu. Kalau memang kalian menganggap ini
bukan undang-undang dasar palsu, ganti dong namanya. Dulu ada kok undang-undang dasar sementara 50, Ya. undang-undang dasar RIS. Karena memang beda. Ini ya kasih nama dong, jangan dimirip-miripkan gitu. Kan ini penipuan dan pembohongan publik gitu. Apa kita terus Pembodohan juga Bang Zul. Iya, dan ini satu hal tentang pilpres langsung tadi sudah saya ungkap. Kita nyari pemimpin dengan cara untung-untungan kayak perjudian. Coba. Ya, kan untung-untungan ini. Nggak tahu kita, nggak ada analisa ya bahwa ini loh nanti yang akan jadi, enggak. Dilempar, dihitung. Terus kemudian lembaga-lembaga survei mengarahkan pada para penjudi ini. Ya kan? Ingat apa? Saya jadi ingat kode buntut, kode tokel itu. Ya, ya kedudukan gitu. Terus peserta ini, kandidat dan tim suksesnya ini dapat uang dari mana? Pinjaman. Apa ada yang gratis? Ya, Pasti ada. Ini kan riba juga. Iya, betul. Riba kan? Nah, Terus apa? nanti jadinya terus prinsip ekonomi juga Bang Iya, Zul. jadi Kita buang berapa, kita harus dapat berapa. kita sebagai orang yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa, coba kita kembali menyadari, iya kok milih pemimpin kayak judi, milih pemimpin dengan riba, mana bisa dapat berkah, gitu loh. Oh ya udah kita hentikan lah, kita pindah ke MPR, itu kesimpulan dari diskusi kita, Iya. gitu. Terus juga Bang Zul itu apa namanya, kita juga bisa lihat kan dari kualitas para calon yang ya kemarin maupun saat ini kan juga sangat berpengaruh itu. Ya itu, Akhirnya siapa saja. itu kan ketua partai. Kita lobby sana, lobby sini, lobby sana, lobby sini. Terus setelah itu, udah ini aja deh, ini aja yang bisa menerima. Ini kan, Yang bisa menguntungkan, Iya. yang ada duitnya. iya. Izin tanya boleh? Oh iya, Iya, iya. betul. Biar rame, jangan Ah, dibantu betul. terus. Jadi kan targetnya ini kapan? Maksudnya kan rencana mau gaungkan ke MPR dulu. Paling tidak Pak Dokter punya target berapa lama ini harus sukses. Ini ya, kalau masalah waktu itu memang hak dari Allah sepenuhnya. Ya. Tapi usaha juga biar kita harus. Ya. Kami sih berharap sebelum pilpres ini jalan sudah kita pindahkan dari pilpres langsung ke MPR. Itu targetnya. Bisa dihitung sendiri kan, kita nggak bisa ngomong waktu. Tapi inilah tawaran yang terbaik buat bangsa ini. Sudahlah pilpres akhiri aja. Kita kembali ke MPR. Masukkan aja semua calon, nggak apa-apa ke MPR. MPR-nya kita rubah dulu. Setelah lembaga tertinggi negara, ya ada unsur utusan daerah, ada unsur utusan golongan. Gitu. Ada dua elemen di situ, kelompok yang lewat pemilihan, ada utusan. Pemilihan itu ada DPR, ada DPD. Jadi satu aja sudah, sama-sama dipilih rakyat kok. Gitu. Nggak tahu jadi DPR kayak gitu kan. Yang utusan daerah, utusan golongan, ada kriterianya. Kita sudah buat kok kriterianya. Tapi sejauh ini tadi gugatannya yang Bang Zul sampaikan itu mengenai perubahan kembali ke PPL sudah masuk semua ya, Pak ya? Sudah sampai kasasi ya, sudah kasasi. Dan sebetulnya kalau mau berpikir jernih, ya di gugatan saya itu jelas sekali ada perbuatan melawan hukum, jelas banyak kok yang dilanggar, banyak sekali. Kalau mau disidangkan, makanya waktu mediasi kita gagal mediasi. Karena apa? Tergugat nggak ada yang datang. Bang Gitu. Zul, berarti kalau Bang Zul punya target seperti tadi sebelum pilpres ya, berarti ini sudah ada rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya? Oh iya pasti, makanya ini kan Ini masih rahasia apa bisa dibuka? Oh di enggak, sini? bisa dibuka. Oke, silakan. Bisa Bang Zul. dibuka. Kita sudah membuat edaran secara elektronik. Kita sebar ke seluruh anggota masyarakat. Diisi aja situ orang per orang, tidak bisa per kelompok, orang per orang. Misalnya saya nama Zulkifli, Iya, Ya kan? tapi belum isi. Zulkifli, ya profesi apa? Saya dokter. Berarti saya masuk di dalam utusan golongan profesi, ya kan? Ya udah, diisi aja semua. Berarti rakyat mau yang ini, bukan mau yang pilpres yang nggak jelas ini kan? Ini kan tim sukses saja, relawan-relawan. Tim Iya, sukses, betul. yang kerja tim sukses ya, yang sukses ya timnya lah. Kan gitu kan. Itu kira-kira ya. Bang Zul, sebentar, saya ini apa namanya ada yang mengganjal ya.
adanya isu-isu yang kurang sedap ini ya, mungkin menurut saya itu ada satu podcastnya Pak Lanyala itu tentang bahwa ada dekret presiden, kemudian nanti akan Pak Jokowi bukan diperpanjang, maksudnya sebelum ada penentuan berikutnya masih ya pejabat presiden gitu loh ya. Sementara Pak Jokowi sampai ini selesai, itu yang membuat orang ragu, Bang Zul. Begini ya, saya kan selalu berdiskusi hampir setiap hari dengan beliau dan beberapa teman yang lain. Ya, kita kembali dulu itu, ya kan? Waktu itu kan gitu, silakan aja mau perpanjang, tapi kembali dulu. Nah kalau timnya yang kembali ini bisa menyelesaikan sebelum masa jabatan berakhir, kenapa tidak? Kan kemungkinan gitu. Kalau bisa diperpanjang kan berarti bisa dipercepat dong. Gitu kan, gitu kan, logikanya gitu. Iya. Dan tidak pernah ada ucapan 3 periode, tidak ada memang. Tidak ada. Cuman maksudnya ucapannya itu bahwa kalau belum ada penyelesaian ya nggak apa-apa, PJ Pak Jokowi ini sampai misalnya 1 tahun apa 2 tahun atau bisa lebih cepat. Ya lebih cepat ya bisa. Iya. Lebih lambat harus sudah cepat. Tergantung kerja kita. Yang menjadi, makanya saya mengajak teman-teman, ayo bekerja sama, ini persoalan kita semua. Biar jelas ya, Bang. Iya dong, kita selesaikan, ayo bareng. Kita musyawarah mufakat kok, nggak ada menang-menangan, nggak ada yang merasa jadi pemimpin gitu. Ya. Kan saya suka ini. Ya, saya mau tanya, dengan segala hal yang tadi Pak Jokowi uraikan, kemudian dengan tata cara yang akan kita lakukan dengan mengajak serta semua serta masyarakat dengan berbagai macam profesi dan golongannya, apakah dengan sistem kita saat ini bisa berhasil? Karena kalau kita maju, yang 9 nada ini kan bisa protes, 9 partai ini kan bisa menggagalkan semua. Ya gini, ada yang kemampuan kita. Ya. Kemampuan kita cuma berusaha. Allah yang menentukan. Tapi ingat, saya ingat ada hadis qudsi ya, kalau tidak salah itu mengatakan Allah itu, Tuhan itu akan memberi sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya kan? Jadi kalau kita yakin, sudah jangan ragu, yakin bahwa ini berhasil, bismillah, insya Allah gitu loh. Ya nyatanya negara kita ini berdiri dengan sesuatu yang ajaib. Soekarno-Hatta proklamasi. Tuh, kalau kita mau pakai pendekatan hukum tata negara, yang ngasih kuasa kamu siapa? Ya. Mengatasnamakan bahasa Indonesia. Nggak pernah itu kita persoalkan. Iya dong. Siapa yang menerima manfaat? Iya dong, siapa yang tiba-tiba kok kamu berani-beraninya? Loh kalau kita, kenapa kita nggak berani juga? Ya. Oh ini atas nama bahasa Indonesia ini semua. Itu 2 orang aja bisa, masa kita banyak orang nggak bisa gitu? Kan gitu kan? Jadi Bang Jul, menurut saya ya, ini kan dari 2002 sampai 2023, 1 tahun berlaku. Akibat yang disebabkan dengan adanya amandemen ini, yang sangat dirasakan paling berat, paling rusak, paling buruk itu kan saat ini gitu, saat ini. Dan menurut saya inilah titik nadir yang harusnya kita full berusaha agar ini cepat terrealisasi gitu. Nah, terus terang aja banyak keresahan sekarang di masyarakat, apalagi dengan kejadian terakhir ini di mana konstitusi udah benar-benar diacak-acak oleh Jokowi gitu ya. Jadi oleh untuk kepentingan sebuah keluarga, semua 270 juta rakyat harus berkorban. Dan ini bisa terjadi karena adanya amandemen itu gitu loh. Ya, jadi, makanya kita inilah banyak yang akhirnya resah. Ya, coba kita sekarang berpikir pendekatan dengan Pancasila aja. Sila-sila ya, kita coba pendekatan yang lebih rasional. Katanya, Pancasila itu utopis. Sekarang coba kita dekati. Kita sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa Tuhan Allah yang menentukan segalanya. Tapi sekarang yang beredar uang yang menentukan. Pengingkaran terhadap sila pertama. Jelas itu. Ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab. Berapa nyawa meninggal karena Undang-Undang Dasar ini. Saya salah satu pelapor yang melaporkan kematian ratusan petugas KPPS. 800. Iya. Saya lapor, ada laporan saya itu ya. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan apa?
ada cebong, ada kampret. Sekarang nggak tahu jadi apa namanya ya kan? Ada radikal, Ya terus kadrun. ya udah tahu. Terus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya ada itu sekarang langsung. Ini sekarang keadilan sosial. Nggak ada. Ya tanah-tanah kita diambil, kasus Rempang terakhir Iya. itu. Petani kita punya apa? Artinya kita sudah melanggar dengan semua sila. Iya. Makanya saya dan teman-teman mengajak ayo kembali. Ayo bersatu sudah, ini persoalan kita bersama dan generasi mendatang. Itu yang penting. Ya, tapi generasi mendatang lebih menderita dari kita. Jika nanti tidak ada yang memulai untuk menyatukan, mudah-mudahan FTA bisa memulai menyatukan ya Oh Bang iya, Zul. bismillah, nggak apa-apa. Bismillah, iya. Kami tidak ada ingin siapa yang mau di depan, ayo wis bareng-bareng aja. Karena kalau FTA kan tidak ada kepentingan Bang Zul. Iya, sama. Kepentingannya cuma Iya. membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Iya. Nah, seperti sama. yang Bang Zul tadi singgung itu masalah apa namanya FTA dari seluruh penjuru dunia, itu justru keuntungan dari forum tanah air Makanya itu. kelebihan-kelebihan ini kita Iya. satukan. Mhm. Satu hal yang tidak pernah terjadi di masa lalu adalah keterlibatan lembaga tinggi negara. Itu kan satu hal yang sudah masuk satu langkah gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau dulu kan kita di luar pagar kan kasarannya ini. Sekarang kita masuk ke dalam ini. Itu. Nah, FTA punya jaringan. Ayo yang sama ini kita samakan, kita satukan. Gitu. Jadi enggak ada terus enggak itu ya begini. Kelompoknya ini, kelompoknya itu. Enggak ada. Kita enggak ngomong gitu. Ya. Ini dari karakteristik FTA. Kami adalah individu-individu yang bersatu di dalam grup WA untuk menyatukan pikiran. Nah, masing-masing pikiran dari kami ini kan berbeda-beda tergantung dari latar belakang masing-masing. Kira-kira setelah kita persamakan persepsi kita untuk sama-sama kembali dan mengembalikan undang-undang dasar asli, kemudian juga memakai menggunakan MPR sebagai mandataris dari rakyat. Ada nggak tupoksi Ya. diberikan kepada kami agar kami juga bisa menyusun strategi untuk melangkah dan mendukung semua program ini agar dia bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi gini, saya berharap tidak terjadi koalisi. Kita akan membentuk persenyawaan. Bedanya tahu kan? Persenyawaan itu kalau H2 tambah O2 jadi H2O. Nggak bisa dipisah lagi. Ya. Gitu loh. FTA, DPD ada kelompok lain. Jadi satu nih di MPR. Ayo kita bareng-bareng. Nggak ada lagi, oh saya wakilnya, nggak ada. Ini rakyat ini semua jadi satu. Gitu, Iya dong, bersenyawa gitu loh. Kalau persenyawaan nggak bisa ini kan selama ini nggak mau koalisi ya, ini partai-partai ini buat koalisi. Egonya masih besar, Pak. Iya, berebut kekuasaan. Ini kan bangun lapak-lapak aja. Betul. Iya. Yang diuntungkan juga cuma segelintir orang, Ya, emang kalau rakyat diuntungkan. Bang Saya Zul, tadi enggak juga, kan? pakai analogi perjudian, Ya, betul. ya kan? Bandar ini masang di semua penjudi, Gambling. gitu. Kalau bahasa Surabaya kalah menang nyiri, jadi Nah. kalah pemenang bandarnya tetap dapat. Dapat, iya. Gitu loh. Itu nih, makanya terakhir nih barangkali perlu sebagai penutup barangkali diskusi kita yang cukup menarik ini. Dalam diskusi ini ya, tapi kita akan lanjutkan diskusi Iya, berikutnya. berikutnya ya. Mari kita sama-sama sekarang berpikir bagaimana merebut kembali kedaulatan rakyat lewat MPR yang sudah dibuka lebar untuk semua golongan dan semua daerah, utusan daerah dan golongan itu. Sebentar Bang Zul, ada satu lagi yang perlu saya tanyakan. Apakah Bang Zul dan kawan-kawan ini sudah mempunyai formula ataupun rumusan apabila nanti kita sudah kembali ke MPR, maksudnya Undang-Undang Dasar 45 sudah digolkan kembali ke MPR. Itu maksudnya susunan yang maksudnya apa tuh ya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah berikutnya itu apa dan bagaimana? DPD sudah membuat naskah akademik dan ini dibuat oleh perguruan tinggi, bukan pikiran cuma dari anggota DPD, dari hasil diskusi, hasil penelitian dari beberapa perguruan tinggi. Kita bentuk yang sudah dihasilkan yang namanya naskah akademik. Ya. Sementara saya tahu aja perubahan Undang-Undang Dasar atau penggantian Undang-Undang Dasar tidak ada naskah akademiknya. Nah, saya udah baca itu kalau yang dari DPD.
Nggak ada naskah akademik, hanya untuk kepentingan-kepentingan aja berubah. Asal masuk aja. Penghapusan pasal 6 itu terjadi jam 11 malam. Wah, Ini luar biasa ini. Gitu loh. Ini operasi kok ini. Operasi ini. Gitu loh. Nah sekarang operasi kita, senyap. iya kita, Lembaga asing. kalau kita diam aja nih, ada maling di dalam, sudah tahu malingnya kok. Kok kita mau berkolaborasi dengan maling-maling itu? Nggak bisa dong. Gitu. Kejahatan terstruktur. Tapi ya itu tadi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Yakin, bismillah, kita bisa merebut kembali. Ya. Amin, amin. Mungkin udah ini saya Bang, Oh, kira-kira begini? satu lagi. Apakah mungkin karena situasi dan kondisi yang memang saat ini, apakah mungkin kita kembali ke sejarah pembentukan negara kita seperti pembentukan BPUPKI? Kelihatannya memang akan ke situ kelihatannya. Iya, kayaknya sejarah berulang. Kita akan merebut kembali kemerdekaan setelah dijajah ini loh. Kayaknya begitu kelihatannya. Arahnya ke situ. Iya kan? Ya udah, para pejuang ini berkumpul, nggak mengeluarkan apa-apa ya, berkumpul karena panggilan. Ayo kita rebut kembali gitu. Mari Bung rebut kembali. Nah, sebagai penutup, terima kasih ya Bang Zul telah bincang-bincang bersama kami dengan baik, dengan santai dan sebagainya. Terima kasih juga kepada seluruh wakil dari Forum Tanah Air yang hadir di sini. Semoga semua ini membawa keberkahan. Dan kami dari FTA sangat berharap bahwa sing-singkan dengan baju. Mari bersama-sama maju, bersatu padu, menghilangkan segala perbedaan, menghilangkan segala egoisme, dan semoga nanti jika terbentuk seperti yang dikatakan Bang Zul, mungkin semacam BPUPKI, itu betul-betul memperjuangkan demi kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia ini dengan sepenuh jiwa raga. Dengan kalau zaman dulu kan para founding father kita itu tidak hanya fisik tapi juga psikis. Jadi juga lahiriah, tidak hanya lahiriah tapi juga batinnya. Mudah-mudahan nanti yang orang-orang yang berada di situ juga betul-betul memperjuangkannya itu juga dengan lahiriah dan batinnya dengan sepenuh hati. Terima kasih semuanya. Terakhir dari Ada penutup mungkin? Ya saya kira kita semua tinggal berdoa pada Allah, mudah-mudahan cita-cita kita bersama segera diridhoi dan kita bisa dipenuhi apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1